Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang melakukan pesugihan namun berujung maut. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah misteri yang berjudul Kisah Seram Pesugihan yang Berujung Maut. Pesugihan adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja keras. Praktik pesugihan dapat dilakukan dengan beragam cara. Pesugihan adalah satu dari 9 pintu setan yang mengorbankan orang-orang terdekat pelaku untuk dijadikan tumbal kepada setan atau sesembahan. Rasa nafsu ingin kaya dalam waktu singkat membuat seseorang hilaf dan mencari jalan pintas, seperti meminta kekayaan pada makhluk gaib. Banyak orang yang kemudian tergiur karena hasil dari pesugihan ini dianggap dapat memenuhi kebutuhan mereka atau bahkan lebih. Padahal di balik hasil yang dijanjikan oleh pesugihan, sebenarnya terdapat bahaya yang siap mengancam pelakunya. Bahkan ketika mengikrarkan diri pada setan, maka akan ada tumbal yang harus dikorbankan. Jika tidak dilaksanakan, petaka pun akan datang menghampiri, entah secara langsung ataupun secara perlahan. Tapi yang jelas, petaka tersebut pastilah datang. Seperti halnya kisah Ramon, bukan nama sebenarnya, yang akhirnya harus meregang nyawa karena menolak untuk menumbalkan anaknya. Setelah dirinya merasakan kekayaan akibat ritual pesugihan yang dilakukannya, yang dilansir dari kumparan.com, di mana kala itu waktu telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Di sampingnya terlihat Rino, bukan nama sebenarnya, yang tengah tertidur pulas sambil memeluk jaket pemberiannya 1 tahun lalu. Ketika Ramon sekeluarga merayakan keberhasilan Rino naik kelas 3 SD dengan peringkat juara kelas. Karena tidak tega melihat buah hatinya kedinginan, Ramon pun lantas membuka jaket yang dikenakannya untuk menyelimuti tubuh mungil Rino. Rest area pada malam itu tidak terlalu sepi, sehingga Ramon merasa nyaman untuk bisa beristirahat sejenak di sana. Selain itu, alasannya untuk menepikan mobilnya di rest area pada pukul 2 pagi adalah karena dirinya merasa kelelahan setelah sebelumnya melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, kabur dari kejaran polisi. Kamu harus mengorbankan anak itu, atau akan ada akibat yang harus ditanggung, ujar seorang dukun pada Ramon. Mendengar ucapan tersebut, Ramon lantas membalasnya dengan makian dan sumpah serapah. Mana mungkin ia rela menjadikan anak kesayangannya sebagai tumbal pesugihan. Tak ingin terlalu memikirkan, Ramon lantas mulai mengemasi beberapa pakaian serta keperluan Rino. Anaknya yang sedang menonton televisi pun dibuat bingung oleh ayahnya yang terlihat menangis sambil menenteng-nenteng tas. Rino sayang, ayo sekarang kita pergi ke rumah nenek, bujuk Roman. Roman bersama sang buah hati pun mulai bergerak dari rumahnya menuju rumah ibunya. Selama dalam perjalanan, Ramon teringat masa lalu dengan keluarga kecilnya, di mana hanya ada kebahagiaan yang menyelimuti. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut harus sirna hanya untuk memenuhi egonya semata. Ramon sendiri merupakan seorang pengusaha ternama di kotanya. Ia memiliki berbagai macam bisnis, mulai dari toko grosir, toko handphone, jasa penyewaan mobil hingga apotik. Selain itu, Ramon juga memiliki sawah yang luasnya berhektar-hektar, serta peternakan kambing yang berada tidak jauh dari kediamannya. Kekayaan yang dimiliki Ramon pada saat itu merupakan buah dari kerja kerasnya selama belasan tahun. Akan tetapi, beberapa bulan terakhir, bisnis yang dijalani Ramon mengalami penurunan yang cukup signifikan. Semua tokonya tidak lagi dipenuhi oleh para pembeli sebagaimana dahulu. Hal ini menyebabkan Ramon khawatir bisnis yang dirintisnya akan bangkrut. Terlebih popularitasnya sudah mulai menurun karena munculnya pengusaha-pengusaha baru dengan ide dan barang dagangan yang lebih fresh. Meskipun sang istri sudah mengingatkan Ramon untuk tidak memikirkannya terlalu berlebihan, namun pikirannya tetap saja kalut. Hingga akhirnya ia pun mengambil jalan pintas
Agar kehormatan serta kepopulerannya kembali melambung, ia kemudian menemui Mbah Mujo, seorang dukun ternama yang ada di kotanya. Mbah Mujo sendiri dikenal sebagai dukun sakti mandraguna yang dapat mengabulkan semua permintaan dari para pelanggannya. Reputasi serta testimoni yang bagus membuat Mbah Mujo dipuja oleh mereka yang berduit dengan usaha yang sedikit. Karena kesaktiannya itu, maka tak heran jika Mbah Mujo menetapkan tarif yang sangat tinggi untuk sekali praktik pesugihan. Ramon yang sudah tahu akan hal itu, lantas datang menemui Mbah Mujo dengan membawa uang belasan juta rupiah. Permintaan Ramon sederhana, bisnisnya makmur seperti dulu, sehingga terhindar dari kebangkrutan. Setelah semua persiapan selesai, ritual pesugihan pun dilakukan. Setelah selesai, Mbah Mujo lantas berucap bahwa Ramon dengan bisnisnya akan kembali ke puncak. Dalam 4 hari, kamu akan kembali menjadi orang nomor 1 di kota ini. Katanya, sebagaimana ucapan dari Mbah Mujo. Ramon akhirnya berhasil terhindar dari kebangkrutan, dan tiap harinya tokonya penuh sesak oleh para pelanggan. Bahkan dalam sebulan, ia berhasil meraih pendapatan yang tidak bisa dicapai sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat Ramon senang bukan kepalang. Sayangnya ia lupa bahwa terdapat syarat yang harus dilakukan untuk dapat mencapai ke titik tersebut. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kesuksesannya akan berakhir dengan singkat. Mbah Mujo yang telah mengetahui kelancaran bisnis Ramon, kemudian mengingatkan Ramon akan syarat yang harus dipenuhinya. Akan tetapi ucapannya malah dibalas dengan cacian serta sumpah serapah dari Ramon. Kamu jangan main-main, Ramon. Dia sudah memenuhi permintaan kamu. Sekarang kamu harus membalasnya atau sesuatu yang buruk bisa menimpamu, kata Mbah Mujo mengingatkan. Aku tidak mungkin menumbalkan anakku sendiri, balas Ramon. Ramon pun menganggap bahwa ucapan dari Mbah Mujo hanya gertakan semata. Sampai pada akhirnya ia mengetahui bahwa kesialan benar-benar akan menimpa dirinya. Setelah istrinya meninggal dunia 1 minggu setelah pertemuan terakhirnya dengan Mbah Mujo, tim yang melakukan otopsi terhadap jasad istri Ramon pun dibuat kebingungan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Di sisi lain, Ramon sebenarnya sudah tahu penyebab kematian dari istri yang dicintainya itu. Saya sudah peringatkan sebelumnya, Roman, tapi kamu tidak menuruti perkataan saya. Kamu harus mengorbankan anak itu, atau akan ada akibat yang harus ditanggung, kata Mbah Mujo marah. Sialan kamu, Mujo. Jangan main-main kamu sama saya. Semoga kamu membusuk di neraka atas apa yang kamu perbuat, balas Ramon yang marah atas apa yang terjadi kepada istrinya. Meski telah diperingatkan, Ramon masih saja tetap ngeyel. Bisnis yang dibangunnya pun musnah karena sepi pengunjung. Bahkan sawah miliknya yang biasanya menghasilkan padi-padi yang gemuk, tiba-tiba saja dilanda hama sehingga gagal panen. Rasa frustasi Ramon semakin menjadi ketika salah seorang kepercayaannya memberi kabar bahwa dirinya kini tengah diburu polisi. Saat itu pula, Ramon memutuskan untuk kabur bersama dengan Rino. Dari semua hal itu, semua kejadian yang terjadi pada akhirnya membawa Ramon sampai ke titik di mana mobilnya hilang kendali dan menghantam pohon dengan kecepatan tinggi. Sebuah titik di mana ia sadar bahwa kematian adalah hal yang harus ditanggung ketika bermain-main dengan setan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.